Negara tersebut memiliki PDB per kapita tertinggi di dunia. Hampir 32% populasi Monaco adalah miliarder, dan sisanya adalah multimiliarder. Penduduk Monaco berinvestasi di properti dan memiliki kapal pesiar mewah. Monaco juga memiliki sistem pengawasan paling efisien, yang beroperasi 24 jam serta dipasang di setiap sudut setiap kota. Selain itu, untuk setiap 100 penduduk, ada petugas polisi yang tersedia setiap saat, untuk memastikan semuanya berjalan lancar. Anda tidak perlu khawatir tentang kerusakan yang terjadi pada properti Anda saat berada di sana. Dan pertanyaannya, bagaimana negara kecil ini bisa menjadi kiblat bagi orang kaya untuk tinggal? Salah satu penyebabnya adalah pajak. Monaco dikenal sebagai surga pajak. Negara ini tidak memberlakukan pajak penghasilan individu, yang membuatnya menarik bagi orang-orang kaya dari seluruh dunia. Banyak miliarder dan selebritas yang memilih tinggal di Monaco untuk menikmati kekayaannya tanpa terbebani pajak besar. Hal ini juga mendorong masuknya uang dan investasi dalam jumlah besar ke negara tersebut. Negara tersebut membebaskan pajak penghasilan pada tahun 1869. Selain itu, negara tersebut juga menarik pajak lain yang cukup rendah kepada individu dan perusahaan. Dengan kesempatan bisa tetap memiliki kekayaan yang lebih banyak tersebut, maka tak heran jika banyak orang berbondong-bondong untuk tinggal di Monaco. Banyak orang kaya yang memilih untuk tinggal di Monaco karena bebas pajak. Selain itu, orang kaya tidak mau diasingkan dan selalu ingin tinggal dengan kelompoknya. Jadi, Monaco merupakan tempat yang tepat. Karena banyak miliarder menetap di Monaco, negara ini mendapatkan efek domino ekonomi yang positif. Kekayaan mereka mengalir melalui investasi lokal, gaya hidup mewah, dan kontribusi keuangan lainnya, yang semuanya memperkuat ekonomi Monaco. Pada tahun 1963, Monaco menghapus pajak atas dividen yang dibayarkan oleh saham perusahaan lokal. Seiring dengan sejumlah besar privasi data, kebijakan ini sangat meningkatkan investasi asing di negara tersebut. Tidak ada pajak penghasilan badan umum di Monaco, tetapi melalui perjanjian yang dimiliki kerajaan dengan Perancis, jenis kegiatan bisnis tertentu memang memiliki laba yang dikenakan pajak. Seperti dalam kasus perusahaan yang memiliki 25% atau lebih operasi mereka terjadi di luar Monaco. Perusahaan di Monaco juga akan dikenakan pajak laba jika mereka terlibat dalam penjualan lisensi merek dagang, paten, proses manufaktur, atau hak cipta artistik. Selain kelonggaran pajak, Monaco juga dikenal dengan kerahasiaan keuangannya. Monaco menjaga privasi data tingkat tinggi dalam sistem perbankannya. Meskipun belakangan ini Monaco telah menandatangani perjanjian transparansi dengan negara lain. Dan juga yang spesial dari Monaco adalah tidak memungut pajak penghasilan pribadi atas penduduknya sendiri, yang jelas ini sangat diidam-idamkan penduduk negara lain. Untuk dianggap sebagai penduduk Monaco, seseorang harus tinggal lebih lama dari 3 bulan dalam setahun. Mengingat lokasi Monaco yang strategis dan mudah diakses oleh pesawat, kapal, atau kereta api, sangat umum bagi penduduk Monaco untuk bekerja dan bahkan tinggal di negara lain di Eropa. Misalnya di Inggris Raya, orang yang bukan penduduk diizinkan tinggal selama 90 hari. Hal ini dimanfaatkan pengusaha yang bekerja di Inggris, tinggal tidak sampai 90 hari, kemudian memilih menetap di Monaco. Sehingga mereka mendapat keringanan pajak di Monaco, dan terhindar dari aturan pajak Inggris. Nah, saat ini, negara-negara Eropa menilai praktik itu sebagai penggelapan pajak. Mereka tengah berusaha menyusun kebijakan agar bisa menarik pajak sesuai aturan negara tempat menghasilkan uang. Hal lain yang dapat Anda nikmati di Monaco adalah perawatan kesehatan terbaik, spa yang elegan, restoran berbintang Michelin, toko pakaian mewah, dan masih banyak lain. Beberapa acara besar diselenggarakan dengan sangat detail, sehingga setiap penduduk dapat menikmati waktu mereka. Bagi pecinta liburan kapal pesiar, Monaco menawarkan pertunjukan Monaco Yacht yang terkenal. Anda juga dapat menikmati pesta yang menakjubkan, beragam acara budaya dan seni, opera, dan pantai yang tenang. Monaco adalah salah satu negara dengan tingkat kejahatan paling rendah di dunia. Keamanan di Monaco dijaga ketat, sehingga menjadi tempat tinggal yang sangat menarik bagi orang kaya. Selain itu, pemerintahnya yang stabil, dengan sistem pemerintahan yang mendukung bisnis dan investasi tanpa banyak birokrasi.
Tapi bagi Anda yang ingin pindah ke Monaco namun tidak banyak uang, maka sebaiknya pikirkan kembali. Pindah ke Monaco mungkin hanya akan menguras seluruh tabungan Anda. Bahkan dengan uang sebanyak $200.000 atau sekitar 3 miliar rupiah, Anda hanya bisa membeli kamar mandi yang bagus saja. Dari harganya saja jelas bukan tempatnya orang biasa. Bicara soal hunian, lahan di Monaco sangat terbatas, karena ukuran negaranya yang kecil, hanya 2,1 km persegi. Akibatnya, harga properti di sana menjadi salah satu yang tertinggi di dunia. Apartemen kecil saja bisa bernilai jutaan dolar. Orang-orang kaya yang ingin tinggal di Monaco bersedia membayar harga tersebut, yang memberikan keuntungan besar bagi negara ini. Tak heran kalau banyak selebriti dan pengusaha sukses yang memiliki properti di Monaco. Dan pelajaran dari negara ini adalah, Monaco membuktikan bahwa kekayaan tidak selalu berasal dari sumber daya alam, seperti minyak atau gas. Negara ini memanfaatkan sumber daya manusia, lokasi strategis, dan kebijakan ekonomi cerdas untuk menjadi makmur. Ini adalah contoh bagaimana sebuah negara kecil dapat menjadi kaya tanpa harus memiliki tanah luas atau kekayaan alam yang melimpah. Monaco menjadi negara kecil terkaya di dunia karena berhasil memanfaatkan strategi ekonomi pintar, pariwisata mewah, lokasi yang sempurna, dan kebijakan bebas pajak. Negara ini tidak hanya menjadi tempat yang indah untuk tinggal, tetapi juga simbol kemewahan dan gaya hidup elit. Monaco adalah bukti bahwa ukuran bukanlah segalanya dalam menciptakan kekayaan.